Baik pemirsa, bergabung kembali di program Dialog Khusus Ayus Bali, masih bersama dengan saya Putri Cahaya dan juga Bapak Klut Marjana. Kita masih akan berbincang terkait dengan bagaimana situasi pariwisata di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Pak, kita lanjut lagi perbincangan kita tadi, Pak. Tadi kita sudah membahas secara umum bagaimana situasi pariwisata di Bali. Sekarang kita akan mengerucut, Pak, ini masuk ke Kabupaten Bangli. Lantas bagaimana, Pak, situasi pariwisata di Bangli saat ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong pariwisata itu hampir khusus di Bali lah, semua kabupaten terdampak. Ya, lebih-lebih ya yang tadinya bergantung pada wisatawan asing, terutama Kuta, ya masalah di Nusa Dua atau di Ubud. Nah, itu sangat berdampak. Nah, Bangli ini ada satu sedikit keberuntungan. Ya, karena ada faktor alam. Ya, jadi orang sekarang dalam masa pandemi ini masih cenderung dia mencari daerah-daerah yang terbuka. Ya, daerah terbuka. Nah, Bangli memang di samping kekurangannya tidak punya laut, tetapi kita punya di sini hal-hal yang sebenarnya patut kita banggakan. Betul, apalagi cuacanya sejuk sekali di Pak. Sejuk, kita punya danau, kita punya gunung, kita punya sungai, punya sawah, punya alam yang luar biasa. Di samping juga kita katakan budayanya. Betul. Di sini adalah di kawasan ini, ya kalau mungkin nanti Putri pelajari, ini adalah kawasan geopark ini. Disinilah letak dulu kerajaan Bali yang pertama. Oke, baik. Ini kekayaan budaya ya, Pak ya. Kekayaan budaya. Baik. Nah, luar biasa. Nah, di sini jadi dengan kata lain bahwa dari sektor budaya, dari sektor alam itu Bangli sangat mumpuni. Luar biasa. Tapi ada seberapa banyak, Pak, perbedaan signifikan yang dialami dari sebelum dan sesudah adanya pandemi ini untuk Bangli, Pak? Ya, kalau pengaruh itu sangat signifikan. Betul, bagaimana, Pak? Sangat signifikan sekali. Ya, boleh dikatakan, yang saya tadi katakan 3 bulan kita stop. Oke. Nah, sekarang mulai sekitar bulan Juli, tatkala Bapak Gubernur mengumumkan bahwa pariwisata lokal dibuka, kemudian domestik. Nah, mulailah di situ mulai bergeliat sedikit. Ya, kalau kita bandingkan dengan masa sebelum pandemi ya jauh sekali masih ya. Tapi dari sini mestinya kita bisa mengambil pelajaran. Betul. Pelajaran yang patut kita petik bahwa potensi pariwisata lokal dan domestik nasional tidak kalah. Kita mempunyai 250 juta lebih penduduk di Indonesia. Betul. Itu adalah market. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Tergantung sekarang pemerintah dan masyarakat sendiri tentunya menggerakkan pariwisata ini secara berkolaborasi. Benar, tadi ya seperti yang kita sudah sempat bahas ya, Pak ya, di awal bahwa kita memang sangat penting sekali untuk bekerja sama pemerintah, pelaku pariwisata, masyarakat, dan untuk bisa meningkatkan rasa percaya, kan itu yang penting ya, Pak. Ya, sekarang ini supaya wisatawan mau datang ke Bali, ke Bangli khususnya. Apa nih, Pak, yang dilakukan? Bapak kan pelaku pariwisata nih, Pak. Terobosan-terobosan apa yang sudah Bapak pribadi lakukan untuk bisa kembali menghidupkan pariwisata di Bangli? Ingat, jadi bahwa orang tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Tidak satu institusi pun atau apalagi personal yang bisa menjalankan dengan dirinya sendiri. Benar. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi. Nah, dalam konteks yang luas, negara, ya negara itu adalah termasuk pusat dan provinsi, kabupaten. Betul. Nah, ini sebenarnya betul-betul sebagai motor penggerak yang memotivasi, dan masyarakat tentunya sebagai pelakunya juga harus selalu berada dalam tatanan yang kreatif, inovatif, menciptakan satu hal-hal yang sifatnya turisme, pariwisata. Nah, disinilah saya pikir memang di samping swasta ini yang sudah bergerak. Saya kasih contoh ini, di daerah ini, ya begitu dibuka oleh Bapak Gubernur, ternyata arus wisatawan lokal datang ke sini, tumbuh industri-industri pariwisata yang lain, camping, ya homestay, ya karena mereka datang ke sini. Karena kalau kita lihat segmen pasar itu bermacam-macam. Betul. Dari yang paling dasar, menengah, atas pun ada. Nah, ini yang harus disediakan. Nah,
apa peran daripada itu adalah peran swasta, Betul. peran daripada pengusaha, peran masyarakat. Bagaimana peran pemerintah sekarang? Nah, disinilah harus memfasilitasi, harus menopang pertumbuhan yang ada di masyarakat itu sendiri. Betul, mengakomodir ya Pak ya, Mengakomodir benar. kebutuhan-kebutuhan ini. Ya banyak hal yang diperlukan. Nah, seperti Bangli ini. Kalau saya melihat bahwa sekarang ini adalah pemerintahan yang baru. Bentar lagi dilantik bupati. Oke, baik. Bupatinya dilantik. Oke. Nah, tentu saya sebagai pelaku usaha mempunyai harapan yang besar. Pelaku terhadap usaha dan masyarakat juga Pak masyarakat ya. juga, Oke, gitu ya. harapannya juga. Harapan yang besar terhadap pemerintahan yang baru. Kami mengharapkan betul-betul hendaknya adakan suatu transformasi yang total, yang nggak bisa separuh hati, nggak bisa setengah hati untuk melakukan Baik. sesuatu. Jadi betul-betul secara frontal. Nah, ini juga sesuai dijanjikan oleh bupati yang terpilih sekarang, ya, bahwa mereka menyadari ya tidak bisa separuh-separuh, harus betul-betul gebrakan yang luar biasa. Nah, Bangli ini kalau kita lihat ada suatu paradoks. Paradoks ya. Ya, paradoks. Daerahnya kaya, daerahnya betul-betul subur, daerahnya betul-betul potensi pariwisatanya luar biasa, tetapi tergolong kabupaten termiskin dia. Ya. Sekaligus Satu. harapan soal hati Harapan. Bapak ya Pak. Ini harapan hati juga. Betul, Nah, betul. kalau kita lihat ngomong pariwisata, nah, salah satu contoh kita lihat bahwa pemerintah pusat ini telah menggulirkan ya stimulus, Betul. bantuan, ya dorongan. Nah, waktu kemarin pemerintah pusat menggulirkan namanya dana hibah, yang terjadi apa? Bangli menerima yang paling kecil, even hanya 10% daripada Denpasar. Kecil sekali. Jadi ini juga diperlukan untuk stimulus pariwisata sendiri Stimulus ya Pak ya. pariwisata. Jadi Nah. sebenarnya dana hibah ini juga diperlukan untuk itu dan untuk kepentingan masyarakat Bangli. Iya. Nah, kenapa kecil? Itu pertanyaan Oke. harusnya Putri ya. Iya. Ya karena PHR-nya kecil. Oke. Apa yang harus dilakukan sebaiknya nih Pak? PHR-nya kecil. Kenapa? Ya karena usaha-usaha pariwisata di sini nggak ada yang berkembang. Oke. Nah, kenapa tidak berkembang? Ya, disinilah harusnya negara hadir. Ya, untuk bisa mendorong pertumbuhan usaha di sini. Ya, itu yang harusnya dilakukan. Baik. Bagaimana mendorong pertumbuhan usaha? Berikan satu insentif. Ya, dorong wisatawan datang ke Kintamani, ke Bangli. Ya, ini yang harus dilakukan. Baik, tapi semuanya kan harus berjalan beriringan ya Pak ya. Negara ini memberikan bantuan, stimulus. Kemudian untuk dari sektor pelaku pariwisata sendiri nih Pak, apa yang dilakukan? Jadi dari negara kita sudah harapkan bantuan ini. Tapi dari pariwisata sendiri apa yang sudah disiapkan sehingga masyarakat yakin dan berani untuk datang khususnya di Bangli ini Pak? Kalau yuk, nggak usah ragu dengan masyarakat. Oke, baik. Begitu wisatawan datang ke daerah ini, ke bawah ini, yang dulu boleh dikatakan ya sangat jarang lah yang sampai turun ke bawah. Sekarang begitu tumbuhnya banyaknya objek-objek wisata berkembang, prasarana tourism, hotel, penginapan, camping, glamping, ya usaha-usaha adventuring, ya guiding, ya Bokdarus, semua tumbuh. Nah, ini dari masyarakat. Nah, inilah yang diharapkan pemerintah justru harus mendukung. Nah, ada hal-hal yang saya katakan yang perlu transformasi, perlu reformasi yang mendasar. Ya, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu mensupport tumbuh kembangnya pariwisata ini. Betul. Nah, yang sekarang terjadi ada hal-hal yang perlu quote unquote yang saya usulkan untuk dikoreksi oleh pemerintah. Baik, jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, apalagi ini kan harapannya dengan pemerintahan yang baru di Kabupaten Bangli ini bisa mengakomodir kebutuhan dari para pelaku pariwisata ya Pak ya, tentunya Ya. ini demi keamanan, kebaikan dan kesejahteraan masyarakat bersama seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi harapannya semoga nantinya ini bisa masyarakat bisa mendapatkan inspirasi juga, pemerintah juga bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh para pelaku pariwisata sehingga bisa berkolaborasi dengan baik dan Nah, lancar. inilah ada political will, perlunya political will dari pemerintah daerah. Bagaimana tuh Pak? Nah,
Pertama, yang saya katakan transformasi menyeluruh, baik dalam tatanan regulasi, Baik. ya, dalam layanan, dalam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi, ya, dalam kebijakan-kebijakan yang sifat sosial politik. Nah, ini perlu adakan satu review, perubahan. Satu saya soroti, terus-menerus saya soroti, ya, ini adanya pungutan retribusi yang quote-unquote menurut saya nggak layak. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Dalam lagi, itu, Pak, ya, ya. lebih dalam lagi ya. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya tetaplah bersama kami dalam dialog khusus iNews Bali. Ciptakan destinasi-destinasi sebanyak mungkin, titipkan 10% PHR. Buat nanti untuk retribusi kalau bisa membangun sesuatu.